Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai selalu, dan yang baru sakit atau tidak enak badan mudah-mudahan cepat sembuh, serta yang bekerja beraktivitas mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Pada tanggal 5 dan 10 Juni tahun 2025 akan menjadi tanggal yang sangat krusial bagi timnas Indonesia. Di dua tanggal itu tim Garuda akan berhadapan dengan Cina serta Jepang untuk menentukan hasil akhir di papan klasemen grup C ronde ketiga. Jelas ini misi utamanya adalah mengamankan 3 poin dari Cina di GBK. Baru setelahnya kita baru bisa berhitung soal laga melawan Jepang. Nah, di luar itu semua sejatinya itu menjadi bukti kalau perkembangan timnas Indonesia menjadi sesuatu yang sangat baik. Kita bisa banggakan bahkan apa yang dialami oleh tim Garuda baik di level senior maupun junior banyak sekali mendapatkan pujian dari media-media luar negeri. Sesuatu yang kian menegaskan kalau fokus ini sekarang adalah gimana caranya membangun kekuatan buat bersaing di level Asia maupun dunia. Tentu ini membuat tim-tim rival di ASEAN pun seakan-akan panas dingin ya. Sebab Indonesia yang bahkan belum pernah juara AFF sekalipun bisa melesat dan diakui sebagai tim paling progresif di Asia. Dan hal itulah yang menjadi salah satu landasan mengapa AFF punya wacana untuk melakukan pertandingan persahabatan antara ASEAN All Star melawan timnas Indonesia yang full squad. Hal ini atau sesuatu yang kemudian kabarnya mendapat tanggapan dari Madam Pang selaku petinggi sepak bola Thailand, yang mana Madam Pang menilai kalau wacana yang muncul ke publik itu adalah sebuah hal yang enggak realistis. Terlebih kondisi Indonesia jelas berbeda dibandingkan tahun 2014 ya. 2014 silam ketika pertandingan ini berhasil dilaksanakan. Dan menurut Madam Pang, selain level Indonesia yang dianggap udah beda, jadwal menjadi salah satu poin mengapa laga ASEAN All Star lawan timnas Indonesia yang full squad akan sulit terrealisasi. Di sisi lain ada Malaysia serta Vietnam yang kayaknya sedang ubrek ribut sendiri dengan kondisi mereka. Malaysia yang masih dipusingkan perihal persiapan laga ASEAN All Star lawan MU, sedangkan Vietnam yang kayaknya beneran nggak terima ketika Indonesia ditunjuk jadi tuan rumah Piala AFF tahun U23. Ya, menurut media-media sana menunjukkan ini dianggap hanya akan menguntungkan Indonesia semata. Nah, itulah namanya nguyen mania ini berulah terus. Dan perlu diketahui ya, dari cerita ini semua itu anggaplah angin berlalu, karena apa yang dilakukan timnas Indonesia jadinya adalah untuk diri kita sendiri. Jadi nggak usah dipusingkan, biarlah berkokok terus. Tapi yang jelas Indonesia menjadi tim yang betul-betul dibanggakan ya. Jadi yang sekarang ini kan Garuda itu jadi wakil ASEAN pertama yang mempunyai probabilitas lolos ke Piala Dunia paling besar, dan dengan 9 poin yang ada sekarang menjadi Indonesia sebagai wakil ASEAN pertama yang mampu meraih poin tertinggi, serta untuk Piala Asia U23 jadi wakil
ASEAN yang langsung lolos juga Indonesia. Nggak cukup sampai di situ, di Piala Asia U23 tahun lalu Indonesia adalah satu-satunya tim ASEAN yang lolos ke semifinal. Nah, yang sebelumnya di level U19 Indonesia sukses jadi juara Piala AFF. Yang terbaru ini yang sangat menghebohkan. Di level U17 Indonesia jadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke Piala Dunia. Intinya semua hal tadi udah cukup jadi bukti sekaligus membuat citra Indonesia di mata dunia kian benar-benar meroket, yang nggak bisa lagi dianggap remeh seperti dulu. Salah satu faktor yang menunjang kenaikan level tim Indonesia terutama dari sisi permainan, ya kita tahu itu karena keberadaan pemain diaspora. Plus ini ya, keseriusan PSSI di bawah kepemimpinan Mr. Erick Thohir untuk memajukan kualitas liga dan pembinaan liga-liga di Indonesia. Walaupun untuk urusan yang satu ini harus lebih bersabar karena yang emang nggak segampang itu ya. Melihat realita yang ada, wajar jika AFF punya rencana untuk kembali membuat event pertandingan persahabatan antara All Star melawan timnas Indonesia Full Squad. Tapi ya tadi itu sudah diwakili oleh Madam Pang, itu tidak realistis ya. Jadi hal itu biarlah jadi wacana, jangan sampai mengganggu persiapan Indonesia menghadapi Cina dan tentunya Jepang. Jadi kita sendiri harus betul-betul menjadi fan yang baik, memberikan masukan yang positif ya. Dan kalau toh ada kritikan-kritikan ya itu wajar saja, yang penting jangan sampai merusak suasana ya. Tahu maksudnya kenapa merusak suasana? Yang bikin heboh ya contohnya lah, kita tunjuk aja hidungnya si Toel itu hari-hari nggak ada habisnya ya mencibir timnas Indonesia. Mungkin karena dia nggak pernah kebagian kue, maka sampai saat ini terus saja walaupun Sintayong sudah pergi tetap aja ngocehnya nggak ada berhenti-berhentinya ya. Ya oke lah, itu perkembangan atau berita yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua tetap mengawal timnas Indonesia dengan baik. Terima kasih. Merdeka.